Jelang menghadapi Australia, pemain inti ini malah dicoret. Gak keliru lagi. Oke, jadi Raktor Ormangun, Justin Yabner serta 4 pemain lainnya ini dicoret dari starting line up yang diusung oleh Patrick Kluivert ya. Saya nggak tahu ini alasannya kenapa kok sampai Ragnar ini dan Justin dicoret. Padahal ya kita tahu sendiri Raktor Ormangun ini merupakan suatu pemain yang bisa menusuk itu. Itu yang kita butuhkan. Yang kita butuhkan seperti itu. Itu Ragnar. Dan kedua, Justin Yabner merupakan seorang gelandang bertahan yang bisa banget diandalkan. Karena apa? Profesionalitasnya. Seorang Justin Yabner tidak bisa kita ragukan, guys. Kita bisa melihat saat dia melawan striker dari Australia yang dulu. Wah parah ya. Ragnar ini mendapat kartu saat injury time duel sebelum dengan Arab Saudi ya. Oke. Serta Justin Yabner ini mendapat kartu kuning ketika melawan Arab Saudi. Oke, baru baca ya, ternyata dua ini tuh dapat akumulasi kartu. Saya sebenarnya nggak tahu sih. Meski basket absen, Ragnar dan Yabner tetap masuk dalam 29 pemain yang dibawa Patrick Kluivert ke Sydney. Keduanya bahkan terpantau mengikuti official training timnas Indonesia di Sydney Official Stadium. Ya kita doakanlah siapa pengganti Ragnar ini, kira-kira siapa ya. Sekarang ada Oli Romani, di sisi kiri pun ada mungkin dipasang simpati nama ya, mungkin sih tapi nggak tahu juga. Untuk kiper ya ini sudah cukup lah, sudah gemuk ya. Ada Emil Dero, Martin Pas, Hernando Ari, dan Adio. Ya mungkin kalau di sisi Emil Dero serta Martin Pas pun sudah cukup lah, gak usah Hernando Ari dan Adio. Ya meskipun tetap dibutuhkan nanti seandainya ada mendadak lah, tetap dibutuhkan. Selain itu sisi back tengah juga banyak ya, dan cukup ketat persaingannya. Yang pertama ada Mitch Liggers, ada Jesus, ada Kevin Dix, Rizky Ridho atau menjadi amat. Dengan Ferrari kemungkinan akan sulit masuk ke skuad utama. Ya kita tahu sendiri karena Ferrari pun banyak sekali ya blunder dilakukan ini, banyak sekali. Jadi ya mungkin Patrick Kluivert akan ragu untuk memesannya. Untuk lini depan ada 5 pemain sebelum sekarang, bagi Caraka, Ramadhan Sananta ya, serta Oli Romani serta Rafael Strike. Ya nggak tahu, semoga dampak dari tidak hadirnya Ragnar Ormangun dan Justin Yabner ini tetap ada dampak positifnya lah. Jangan sampai kok nggak ada 2 pemain ini timnas kita jadi nggak karuan nantinya. Semoga absennya 2 pemain ini tetap ada hal positif yang kita dapat peroleh, semoga aja. Jadi jangan sampai yang kita tidak inginkan 2 pemain ini dicoret, tapi timnas kita setelah 2 ini tidak bermain jadi down gitu kan. Jadi karena Ragnar ini tipikal pemain yang bisa menusuk, yang menusuknya itu menjadi prioritas utama dia. Itu yang kita butuhkan sebagai timnas Indonesia itu aslinya itu bermain bola itu ya pertama, itu yang paling utama sih. Bermain bola itu pertama, aku juga nih guys, seperti menusuk sebentar kali Ragnar menusuk dan pertahanan, lalu bola itu di refund. Nah itu paling utama sih. Counter attack itu paling utama itu menusuk. Counter attack menurut saya tuh counter attack itu menusuk ya. Yang utama itu menusuk serta bola di refund. Dan tipikal pemain yang menusuk itu ada di Ragnar Ormangun gitu loh. Jadi semoga pengganti Ragnar ini tipikal pemain yang menusuk juga, karena di posisi Ragnar Ormangun ini merupakan posisi yang sangat cocok
jikalau kita counter attack, ada back yang dari sisi kiri itu merupakan back yang sangat kita butuhkan, back yang sangat tangguh seperti Calvin Verdong. Kita lihat sendiri Calvin Verdong, meskipun dia dalam kondisi kelelahan, dia tetap berlari. Kita juga harus ada sayap yang tangguh seperti Ragnar Oratmangun. Nah, maka dari itu jasa seorang Ragnar Oratmangun ini cukup dibutuhkan. Ya, sangat-sangat berguna sekali untuk kita counter attack. Yang sangat kita butuhkan itu. Ya, meskipun kita lihat di Arab Saudi kemarin, kita kalah positioning ball, kita kalah dalam skill. Tapi apa? Kita mengandalkan counter attack yang bagus. Counter attack kita nggak bisa kita lakukan. Ya, dari Calvin Verdong, meskipun dia lelah, dia tetap berlari. Nah, terjadilah gol yang kedua dari Marcelo Ferdinand. Yang pertama, ini yang cukup kita andalkan. Ya, ini jadi counter attack juga. Counter attacknya dari Ragnar Oratmangun. Dari Ragnar Oratmangun di refund bolanya kepada Marcelino dan gol lagi di situ. Nah, itulah gunanya seorang sayap, ya, counter attack dari sayap dan seorang midfielder yang cukup kompeten seperti Marcelino Ferdinand. Dan ini Marcelino Ferdinand kemungkinan akan dipasang, dan ini merupakan cukup bagus sekali. Dan seandainya Ragnar ini dipasang, kan ada counter attack yang bagus itu kan. Nah, kita counter attack di refund ke midfielder. Nah, midfieldernya ada Marcelino. Nah, situ kita ciptakan kembali seperti yang kita lakukan pada Arab Saudi. Nah, seperti itu. Jadi kalau saya lihat di sini cukup apik lah, karena juga nggak adanya seorang Harry Souttar. Yang kita tahu sendiri, Harry Souttar merupakan seorang back ya yang cukup tangguh, dan ini absen. Artinya, nah, kalau seandainya kan Ragnar Oratmangun dipasang dan ada Marcelino, kalau menurut saya sangat cocok ya, sangat cocok. Nah, meskipun kita belum tahu juga siapa pengganti seorang Harry Souttar. Artinya kalau kita lihat dari komposisi pemain kita, seharusnya kita cukuplah untuk membawa kemenangan 3 poin untuk timnas Indonesia, meskipun kita sebagai tamu ya. Karena kalau kita lihat ya dari materi, dari dari sudut pandang itu, paling tidak kita harus bisa lah, kita mendapatkan poin di sini tuh bisa. Ya, kita nggak tahu juga, namanya takdir juga, yang jelas kita belum bermain di sini. Ya, semoga aja nanti kita ada hasil yang positif dan kita bisa membawa tim kita lebih jauh lagi. Segitu aja lah video saya kali ini. Semoga timnas Indonesia kali ini bisa lebih terbentuk lagi lah dari yang sebelumnya. Oke, see you next time.